그래도 반응이 장난이 아닙니다. 나 심장이 터질 것 같아. 너무 좋아. 미지는 뭐가 되니? 앞집 여자라고요? 이러면 안 되는 거죠. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Wonderful World yang makin seru. Tentunya ini dia reviewnya by Mimin. Setelah Eun So Hyun mengetahui siapakah selingkuhan suaminya yang tak lain tak bukan adalah tetangganya sendiri, dia memutuskan untuk gak ngelabrak mereka. Dia masih berusaha sabar dan memilih untuk pergi dari sana. Padahal suami memang sempat cerita sama dia bahwa emang dia sama si tetangga itu sering jumpa untuk ngunjungin makamnya Gunwoo, tapi ya katanya cuma gitu aja, dasar. Sementara itu Kwon Sun Yul yang sempat dikejar oleh orang-orang tak dikenal, dia berusaha untuk kabur. Dan dia akhirnya pun selamat dari pengejaran itu dan meminta tolong kepada bosnya dia untuk mencari tahu tentang plat-plat nomor yang ngejar dia. Terus Soo Hyun langsung mengirimkan pesan sama suaminya dan bilang bahwa dia tahu bersama siapakah Suho saat ini. Suho langsung panik dan melihat keluar tapi tidak ada siapa-siapa. Karena dia khawatir banget dengan istrinya, dia takut banget untuk kehilangan Soo Hyun lagi. Dia langsung pulang dan ngecek ke rumah, tapi Soo Hyun gak ada. Terus dia coba nelpon Soo Hyun juga dan tetap enggak diangkat sama sekali. Kena kau kan? 이 시간에 어쩐 일이세요, 희지 엄마? Ternyata Soo Hyun mampir dulu ke rumahnya Mbak Velakor. Jadi di sini dia tuh langsung memastikan sama si Mbak Velakor tanpa basa-basi ya kan. Langsung dia tanya apa yang dilakukan sama si Mbak Velakor di hotel bersama suaminya dia. Dan bener dong guys, ternyata memang si tetangga ini yang selingkuh sama suaminya Soo Hyun, si Suho gitu. Dan ketika ditunjukkan fotonya, dan dia mengakui semua itu. Dan dia bilang itu hanya cinta satu malam aja, tapi Soo Hyun tidak percaya apapun yang dijelaskan sama si Mbak Velakor Dakzal. Dan Soo Hyun juga bilang bahwa untuk jangan pernah menyebutkan namanya lagi. Kena kau Velakor. Dan ketika pulang ke rumah, Soo Hyun gak mau mendengarkan suaminya dan dia pun bakal pergi dari rumah untuk menenangkan diri. Dan suaminya minta maaf terus sama Soo Hyun, dia bilang maaf gak jujur, maaf terus, maaf terus. Terus Soo Hyun bilang dia nggak terimanya itu kenapa foto itu sampai ke ibunya gitu. Nah tambah kaget lah suaminya kan, dia kira cuma Soo Hyun doang yang ngelihat foto itu. Dan dia berjanji bakal mencari tahu siapakah orang yang ngirim foto itu dan berjanji bakal menghukum orang itu. Tapi Soo Hyun ini sedikit egois ya, dia itu bilang bahwa dia mencari tahu orang itu yang ngirim itu demi citranya dia gitu loh. Harusnya mikirin perasaan istrinya juga dong ya kan. Dan ya itu makanya Soo Hyun langsung pergi untuk menenangkan diri ke rumah orang tuanya. Dan ini adalah bukan tongkrongan biasa. Walaupun mereka terlihat akrab, tapi di luarnya enggak kayak gitu. Karena orang yang ngikutin si Sun Yul ternyata adalah salah satu dari mereka dan anak buah dari Pak Kim Jun. Langsung memberikan peringatan kepada orang tersebut untuk jangan mengganggu mereka. Kalau enggak, lihat aja nanti. Soo Hyun akhirnya pergi ke rumah orang tuanya. Nah di sini dia bilang sama ibunya bahwa dia bakal mencari tahu siapakah orang yang ngirim foto tersebut karena dia nggak terima ya kan udah merusak keluarganya. Tapi ibunya berpesan sama Soo Hyun bahwa nggak usah dicari karena ibunya juga nggak apa-apa, ibunya juga baik-baik aja. Dia nggak mau kalau Soo Hyun itu terluka dan terlalu berpikir banyak tentang hal tersebut. Dia nggak mau anaknya kayak udah biarin aja lah gitu. Keesokan harinya, Suho bertemu dengan seorang mantan detektif yang dulunya mereka itu sama-sama dikeluarkan dari pekerjaan gitu. Senasib sepenanggungan lah, dan Suho minta bantuan sama si mantan detektif ini untuk mencari seseorang yang ngirim foto itu sama dia dan juga istrinya. Karena untuk saat ini, satu-satunya orang yang bisa dipercaya sama Suho untuk ngebantu dia hanyalah si bapak mantan detektif ini, bukan yang lain. Setelah itu, dia mendapatkan telepon dari kantornya bahwa ada Pak Kim Jun datang ke sana. Dan di sini, si Kim Jun itu langsung nyindir Suho terkait penampilan dia dengan Soo Hyun di televisi beberapa waktu yang lalu.
Terus Suho langsung bilang sama Kim Jun bahwa kalau misalkan terbukti dan dia tahu kalau misalkan si Kim Jun ini adalah dalang dari semuanya, dia tidak akan memaafkan Kim Jun, bahkan dia bakal membuat suatu hal yang membuat Kim Jun ini tidak akan pernah merasakan kesenangan lagi. Karena Suho sudah berani sama dia ya kan, dia meminta, si Kim Jun ini minta sama anggotanya untuk awasin tuh orang. Soo-hyun pergi ke tempatnya Sun-yul karena memang mereka awalnya berjanji berjumpa, tapi Soo-hyun memilih untuk pergi ke sana. Dan dia pun sebenarnya kasihan kan karena Sun-yul ini terus-terusan makan mie, jadi dia juga bawakan makanan untuk Sun-yul yang lebih sehat lah. Dan ketika dia bertanya mengenai luka yang ada di tubuhnya Sun-yul bilang bahwa itu nggak seberapa dengan luka-luka yang udah dia alamin selama ini. Tapi dia nggak membacakan spesifik apa luka tersebut. Dan yang paling aneh adalah si Sun-yul ini sampai sekarang nggak ngebaca buku yang diberikan sama Soo-hyun gitu loh. Jadi rada aneh, betul nggak dia anak yang dimaksud sama Soo-hyun atau bukan gitu. Nah ya setelah itu Soo-hyun berpamitan memberikan obat sama Sun-yul. 크게 써야겠다. 이 누나가 아주 음마음마한 걸 가져왔거든. Terus Sujin datang dan bilang sama Sun-yul bahwa dia sudah menemukan di mana lokasi dari orang yang dicari-cari sama Sun-yul. Dan dari sinilah akhirnya Mimin juga berpikir bahwa anak yang dicari sama Sun-yul yang memotret Soo-hyun itu, yang memberikan foto sama Soo-hyun, itu adalah anak yang sebenarnya dicari-cari sama Soo-hyun yang bakal dia berikan bukunya. Makanya si Sun-yul ini mencari tahu juga gitu loh. Karena Sujin udah berusaha keras, akhirnya dia memberikan hadiah sama Sujin. Jadi jalan-jalan. 나 신상이 컴퓨터한테 너무 좋아. Ketika Soo-hyun ngecek lagi foto yang diterima sama ibunya, ternyata di belakangnya itu ada sebuah tulisan, dimana pada saat foto pertama yang dia terima itu nggak ada. Terus dia ceklah tentang tulisan itu, ternyata di situ ada informasi tentang seorang ibu-ibu yang nyebrang sembarangan dan akhirnya di rumah sakit. Soo-hyun mencari tahu siapa reporter itu, tapi dia tidak mendapatkan kontaknya. Akhirnya dia menghubungi wartawan itu melalui surel dan berharap wartawan itu segera menghubunginya kembali. Karena itu satu-satunya harapan untuk mencari tahu siapakah pengirim foto itu. Setelah itu Soo-hyun dihubungin sama mertuanya. Nah di sini mertuanya kayak membelikan beberapa barang gitu sama Soo-hyun dan dia pun heran ini maksudnya apa gitu kan. Dan ternyata memang ada udang di balik bakwan. Jadi mertuanya ini malah menjadi Soo-hyun juga dan bilang bahwa ke fansnya Suho yang kebetulan ada di sana bahwa ibunya pengen memiliki menantu juga kayak mereka gitu, kayak Dakzal juga nih cewek. Dan dia langsung nyindir Soo-hyun juga tentang ya mereka udah gak tinggal serumah lagi dan itu dapat mengakibatkan turunnya pamor Suho, terutama kepada karirnya gitu. Mak sama anak sama aja ya. Padahal yang lebih sakit di sini adalah Eun So-hyun, dia yang paling menderita. Nah setelah bertemu sama mertuanya, dia nangis sejadi-jadinya ketika dia pulang ke rumah. Kebetulan pada waktu itu ibunya lagi gak di rumah. Kebetulan Han Yuri datang dan dia pun bertanya apa yang terjadi sama Soo-hyun. By the way maaf ya Yuri, Mimin udah curiga sama lu. Mengetahui Onninya digituin, dia langsung mendatangin Suho dan gak terima. Nah ternyata Yuri itu juga tahu kalau misalkan Suho itu sempat sama tetangga mereka. Nah tapi di sini Suho tetap aja gak mau disalahkan sepihak dan bilang bahwa dia juga cukup menderita dan dia juga tidak mau kehilangan Soo-hyun. Agak lain memang Suho ini ya. 이렇게 뵐 줄은 몰랐네요. Keesokan harinya, akhirnya Soo-hyun dihubungin sama si mbak reporter dan mereka pun bertemu. Lalu Soo-hyun bertanya mengenai kejadian di berita ataupun artikel yang pernah ditulis sama si mbak reporter. Tapi si mbak reporter bilang bahwa orang itu bernama Kim Eun-min, tapi kayaknya Soo-hyun gak harus tahu tentang hal itu gitu loh. Lalu dia mencari tahu tentang si ibu Kim Eun-min itu melalui adik iparnya yang juga bekerja di rumah sakit kan. Karena menurut informasi dari si ibu reporter bahwa dia masih dirawat di rumah sakit. Dan ternyata kebetulan setelah dicek sama adiknya si Suho, itu memang masih berada lah di rumah sakit mereka si ibu Kim. Terus Kwon Sun-yul akhirnya pergi ke tempat orang yang dia cari-cari ya kan. Dan ternyata memang orang itu juga cukup suka berjudi. Jadi tempatnya ya kayak gini lah. Dan ketika dicek sama Sun-yul ke dalam, tanpa menunggu lama dia langsung melihat orang yang dia cari-cari, yaitu orang yang udah ngirim foto sama Eun So-hyun.
Dia didatengin sama sekelompok orang karena dia tidak membayar hutang-hutangnya. Nah, kebetulan dia pun langsung ditangkap pada saat itu untuk dibawa ke kantor dari gerombolan orang itu. Dan kebetulan juga ada razia, jadinya dia bisa untuk berlindung diri dan akhirnya kabur dari orang-orang tersebut. Dan dia pun langsung dikejar sama Kwon Sun Yul. Akhirnya setelah berusaha maksimal ya kan, akhirnya Kwon Sun Yul berhasil menangkap orang tersebut karena kebetulan dia juga udah terluka kan, karena sempat juga ditusuk sama orang-orang itu. Jadinya Sun Yul langsung berusaha untuk menyelamatkan dia dan membawa dia secepat mungkin ke rumah sakit. Nah, rumah sakit yang dibawa sama Sun Yul yaitu di rumah sakit tempat adiknya Suho bekerja, yang kebetulan juga kan pada saat itu Eun So Hyun juga pergi ke sana karena dia pengen bertemu dengan si Ibu Kim yang dimaksud sama si wartawan itu. Dan kalian tahu siapa si Ibu Kim itu? Ternyata dia adalah istri dari orang yang udah ngekill anaknya So Hyun ataupun orang yang dikill sama So Hyun. Ketika Sohyun masuk ke dalam ruangan si Ibu Kim, dia kaget banget dong melihat kondisi si Ibu Kim yang kayak gini. Dan dia juga semakin kaget lagi ketika ada orang yang dia kenal masuk ke ruangan itu. Ternyata orang itu adalah Kwon Sun Yul. Jadi betul tebakan teman-teman bahwa Sun Yul adalah anak dari orang yang udah ngekill anaknya Sohyun ataupun orang yang dikill sama Sohyun. Dan fix yang satu lagi yang memotret itu adalah anak yang dicari-cari sama Sohyun yang mau dia kasih buku. Plot twist, tapi kita tidak terlalu terkejut karena sudah ditebak sama teman-teman. Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.